Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum dari Universitas Buana Perjuangan dari kelas MN21H, dan di sebelah saya ada rekan saya. Dan saya Muhammad Ismail Sanjaya dari MN21H. Di sini kami akan mengadakan observasi yang bertempat di wilayah Badami, Karawang Barat. Tempatnya bernama Ageng Store ya. Dan di sini bersama ownernya Ageng Musalamat. Oke. Nah, di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Ageng, sebelumnya sejak kapan sih perusahaan ini didirikan? Sejak tahun 2019 bulan September. Jadi terus apa saja sih jenis atau jasa produk dari barang-barang yang Ageng jual? Untuk barang yang kita jual itu seperti barang-barang impor, terutama di perabot, sembako, kayak minyak, kayak macam lah jenis-jenis sembako, perabot ya. Terus tuh selanjutnya, Dan legalitas apa sih yang Anda miliki sekarang ini? Untuk legalitas untuk sekarang karena kami kan bergerak di dunia online ya. Kita mengantongi NIB. Untuk CV kita lagi proses pembuatan. Dan bagaimana sih cara Anda memasarkan produk ini? Cara kami memasarkan produk kami sebagai berikut. Caranya itu online, seperti di Facebook, di grup, WA, atau marketplace, e-commerce kayak gitu semacamnya. Dan bagaimana cara sistem pembayaran pelanggan kepada Anda? Apakah udah pakai barcode atau gimana gitu? Untuk payment kita masih menggunakan sistem transfer dan cash. terus Ageng di sini berapa sih jumlah karyawan yang ada di sini? Untuk total karyawan kita itu sekitar kurang lebih 20 orang. 2 orang ya. Untuk rekrutmen sendiri itu bagaimana? Apakah mengambil di dalam wilayah atau di luar Ageng sendiri? Untuk rekrutmen orang-orang yang kerja sama kita ngambil dari lingkungan sekitar. Cuman masih belum kerja kita Nanti memperdayakan sosial juga ya Ageng ya. Terus untuk kinerja keuangan beberapa bulan ini atau beberapa tahun ini gimana Ageng? Untuk penjualan di tahun-tahun ini lagi alhamdulillah keuangan sehat, dan memang ini kan lebaran nih, Ramadan, memang peningkatan penjualan tinggi, lagi tinggi-tingginya. Model ini ya, barang-barang lagi pada naik dan pembelian pun lebih mencukupi ya. Jadi barang-barang tuh sekarang lagi stok barang ya Ageng? Iya betul, kita lagi stok barang sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Bagaimana sih cara Anda untuk memastikan kepuasan pelanggan? Untuk kita memastikan kepuasan pelanggan, paling kita push dari kinerja admin kita untuk supaya bisa lebih ramah pada pelanggan, menyapa, senyum. Ya simpel sih, sama kayak undang-undang lain, toko-toko yang kayak gitu. Oke. Jadi itu saja dari wawancara ini ya Ageng. Terima kasih untuk beberapa ini penjelasannya yang lebih lengkap. Oke. Kemudian dari kami, untuk selanjutnya kami akan presentasikan di dalam PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semangat pagi. Ini dan ketiganya ready banyak foto. Stok aman limpah ya, yang bisa langsung datang ke gudang atau order.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Sanjaya akan memaparkan tentang perusahaan Ageng Store. Ageng Store adalah perusahaan barang-barang unik dan sembako. Perusahaan tersebut bertempat di Jalan Badami dan memiliki cabang di Poponcol. Perusahaan ini sudah berjalan selama 3 tahun lebih, dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Owner perusahaan ini bernama Bapak Ageng Musalamat. Beliau memulai perusahaan tersebut dimulai dengan jualan masker sampai menambah barang-barang lain yang dijual. Dengan kegigihan beliau berhasil membuat beberapa cabang gudang di beberapa tempat. Barang-barang unik tersebut meliputi barang untuk kalangan anak-anak maupun dewasa. Dan sembako yang mereka jual mengutamakan minyak, termasuk minyak curah maupun minyak kemasan. Perusahaan itu juga selalu mengikuti perkembangan pasar sehingga menjual barang-barang yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya seperti waktu keadaan Covid. Perusahaan tersebut menjual apa yang dibutuhkan saat itu, yaitu masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu saat bertepatan bulan Ramadan. Mereka menjual kurma, parsel, kacang-kacangan, dan lain-lain sebagainya. Beliau selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, dan cara penjualan perusahaan tersebut yaitu dengan cara online maupun offline, yang penting terjual cepat. Jadi tidak heran kalau barang-barang di tempat tersebut pada murah, karena beliau mengutamakan kepuasan pelanggan supaya para konsumen tidak pindah ke lain hati. Para pelanggan beliau selalu setia membeli barang-barang di perusahaan tersebut karena dengan pelayanannya yang sangat ramah dan bagus sehingga pelanggan nyaman dengan pelayanan perusahaan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau pernah mengalami kerugian yang cukup besar, tetapi beliau tidak putus asa dan selalu bangkit dengan istiqomah melewati lika-liku naik turunnya penjualan di perusahaan beliau. Nah, sampai sekarang perusahaan itu bertambah hebat dan bercabang di mana-mana. Saya termasuk pelanggan setia di perusahaan tersebut, menilai bahwa perusahaan itu sangat bagus dalam pelayanan maupun barang-barang yang mereka jual, tidak pernah kecewa atas pembeli di sana. Beliau bekerja sama dengan perusahaan Jampe Store dalam penjualan di beberapa cabang sehingga mempunyai pelanggan lebih banyak. Penjualan beliau sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan target beliau selanjutnya yaitu penjualan ke luar negeri dan ingin membuat produk sendiri. Perusahaan tersebut memiliki sertifikat dan surat-surat perizinan resmi, sehingga barang-barang dari perusahaan tersebut terpercaya dan aman untuk dibeli. Salah satu contohnya yaitu perusahaan tersebut sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha, akta notaris, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan TDP, tanda daftar perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan SDM. Sumber daya manusia adalah modal atau aset terpenting dari sejumlah sumber daya yang dimiliki organisasi seperti material, metode, uang, mesin, dan pasar. Biasanya dalam pengambilan keputusan pasar tenaga kerja, pihak manajer sumber daya manusia melakukan riset penelitian tentang kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Dan biasanya biaya yang dikeluarkan tergantung dari posisi wilayah tersebut dengan sebesar upah minimum kerja atau UKM di wilayah tersebut. Perusahaan Ageng Store mengutamakan orang-orang sekitar untuk dipekerjakan di perusahaannya. Perusahaan tersebut menjadikan waktu kerja para karyawan menjadi 2 shift 6 hari kerja. Upah yang dikeluarkan perusahaan tersebut yaitu berkisar 100.000 per hari. Ya worth it lah buat para pekerja harian mah. Selanjutnya, struktur perusahaan. Struktur perusahaan adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya. Tingkatan tersebut juga dikenal dengan hierarki. Struktur organisasi perusahaan memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik hierarki dalam perusahaan tersebut, yakni struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, struktur komite, dan struktur tim kerja.
Nah, struktur perusahaan Ageng Store memiliki bentuk seperti ini, yaitu ada pemilik, manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, manajer pemasaran, dan yang terakhir staf atau karyawan. Berikut adalah tugas-tugasnya. Yang pertama, owner memastikan suatu operasional bisnis memiliki performa yang cukup baik sehingga bisnis tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, manajer keuangan. Tugas utama manajer keuangan adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan entitas secara efisien dan efektif. Yang ketiga, manajer personalia. Mengadakan proses rekrutmen calon karyawan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, manajer operasional, yaitu mengawasi kualitas produk dalam sebuah perusahaan, mengkoordinasi dalam memantau aktivitas produksi, distribusi unit operasional perusahaan tersebut, mengevaluasi laporan operasional dan SOP perusahaan. Yang kelima, manajer perusahaan. Memimpin survei marketing dan kompetitor, membuat strategi untuk kampanye pemasaran dan mengimplementasikannya, mengkomunikasikan produk perusahaan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Memastikan bahwa pesan yang ada dalam kampanye relevan dan tepat sasaran. Yang terakhir, karyawan. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Dan bertanggung jawab pada hasil produksi. Untuk selanjutnya, keputusan keuangan. Hal ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber daya yang akan tergantung pada keputusan tentang jenis sumber, periode pembiayaan, biaya pembiayaan, dan pengembalian. Keputusan dividen, manajer keuangan harus mengambil keputusan sehubungan dengan distribusi laba bersih. Nah, fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan pertama, keputusan pendanaan, kedua keputusan investasi, yang ketiga keputusan pengelolaan aset atau dividen. Keputusan pendanaan ini diprakarsai oleh Pak Ageng yang awal mula usahanya melakukan pendanaan dengan modal sendiri. Sedangkan keputusan investasi, Pak Ageng melakukan pembelian tanah. Pembelian tanah ini Pak Ageng dimulai di warung bambu dan membuat sebuah ruko juga. Nah, sedangkan yang kemarin di daerah Badami itu cabangnya Pak Ageng menyewa ruko untuk cabang usaha. Sedangkan keputusan pengelolaan aset atau dividen, Pak Ageng mengalokasi sebagian dari laba ditahan untuk pembelian aset yang dibutuhkan dan mengganti atau memperbaiki alat-alat yang sudah tidak layak pakai. Konsep pemasaran. Biasanya Ageng Store memasarkan barang dagangannya di media sosial seperti Instagram, FB, dan WA, ataupun dengan karyawan yang memasarkannya di pasar tradisional. Yang selanjutnya, konsep pemasaran sosial atau social marketing. Ageng Store memasarkan produknya di Instagram, FB, dan WA dengan mengunggah foto atau video produk yang akan dijual agar konsumen merasa tertarik. Keputusan pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, dan masyarakat umum. Konsep pemasaran yang dapat digunakan. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Yang kelima, konsep pemasaran sosial atau social marketing. Yang kelima, konsep produksi. Produksi itu sendiri karena Ageng Store adalah sebuah distributor, jadi dia mengemas beberapa barang agar terlihat menarik di mata konsumen. Yang kedua, konsep produk. Produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Dengan inovasi, konsumen akan tetap loyal jika
mendapat pilihan dan memperoleh manfaat dari produk. Konsep penjualan bisa memesannya secara langsung ke tempat atau bisa juga memesan secara online seperti di Facebook atau WhatsApp. Ageng Store adalah perusahaan dagang dan sekaligus menjadi distributor barang-barang unik dan sembako. Perusahaan tersebut bertempat di Jalan Badami dan memiliki cabang di Poponcol. Perusahaan ini sudah berjalan selama 3 tahun lebih, dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Owner perusahaan ini bernama Bapak Ageng Muslamat. Beliau memulai perusahaan tersebut dimulai dengan jualan masker sampai menambah barang-barang lain yang dijual. Dengan kegigihan beliau berhasil membuat beberapa cabang gudang. Barang-barang unik tersebut meliputi barang-barang untuk kalangan anak-anak maupun dewasa. Dan sembako yang mereka jual mengutamakan minyak termasuk minyak curah, minyak kemasan. Perusahaan itu juga mengikuti perkembangan pasar sehingga menjual barang-barang yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Keputusan SDM yang diambil, perusahaan Ageng Store mengutamakan orang-orang sekitar untuk dipekerjakan. Di perusahaannya, perusahaan tersebut menjadikan waktu kerja para karyawan menjadi 2 shift 6 hari kerja. Upah yang dikeluarkan perusahaan tersebut yaitu berkisar 100.000 per orang. Keputusan keuangan. Dalam keputusan keuangan, Ageng Store memutuskan itu dari keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan pengelolaan aset dan dividen. Sedangkan dari keputusan pemasaran tersendiri, Ageng Store memakai konsep yang pertama, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan yang kelima, konsep pemasaran sosial marketing. Terima kasih.